Untuk materi nanti saya akan share di akhir ya materinya pada Google Drive. Nah, teman-teman semua bisa buka dulu VirtualBox-nya. Seperti ini, buka VirtualBox, lalu pada ini saya sudah menginstal Kali Linux di dalamnya, jalankan. Lalu jalankan dan tunggu sampai Kali Linux-nya itu jalan. Nah, setelah itu silakan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Sini kita akan melakukan praktikum untuk scanning ya menggunakan Dir Search. Lalu teman-teman pencet ini tombol terminal atau logo terminal, lalu masuk ke akun root sudo su, lalu masukkan passwordnya sama seperti password yang di awal tadi. Kalau sudah masuk ke akun root, di sini saya sudah menyiapkan target ya, suatu target yang digunakan untuk kita melakukan scanning. Teman-teman bisa buka ini targetnya. Saya share di kolom chat. Nah, ini adalah target untuk melakukan di sini di dalam target ini juga ada kerentanan SQL injection, juga ada kerentanan XSS, dan juga ada kerentanan sensitive data exposure. Teman-teman bisa buka linknya. Nah, teman-teman bisa buka. Ini sebagai salah satu contoh website yang rentan. Ini bukan website resmi ya. Ini adalah website sengaja dibuat orang dengan segala kerentanan di dalamnya sebagai website untuk latihan. Di dalam website ini ada berbagai sensitive data exposure dan juga XSS. Ada juga kerentanan lainnya, itu ada CSRF, IDOR juga ada. Cuman praktek kita pada kali ini itu adalah XSS, sensitive data exposure, dan juga SQL injection. Gimana sih caranya kita melakukan scanning untuk mencari sensitive data exposure pada website ini? Yaitu pertama kita kopikan link website tersebut, lalu pada Kali Linux ketikkan dir search, ketikkan komen dir search min-u ini adalah komen pada Kali Linux atau pada tools dir search yang digunakan untuk memasukkan URL. Jadi kalau min-u itu untuk URL, kalau misalnya kita ingin melakukan scan sekaligus langsung banyak, itu menggunakan min-l, di mana itu biasanya kita melakukan scanning file.txt, yang itu menggunakan dir search min-l active.txt. Karena pada kali ini target kita cuma satu, kita menggunakan min-u, lalu kopikan dengan mengkopikan link target kita tadi, link target kita ini ke komen di Kali Linux dengan menekan Ctrl Shift V. Setelah dipaste, di sini kita menambahkan komen min-i, di mana min-i ini digunakan untuk menampilkan respon yang 200 saja atau yang tidak error. Di mana respon 200 ini adalah respon yang bisa dibuka. Karena kalau tidak digunakan maka akan muncul semuanya respon 403, 404,
Di mana itu respon forbidden, respon not found akan ikut muncul. Di sini kita akan memfilternya sehingga hanya memunculkan respon min i200. Di mana yang muncul hanya yang responnya 200 atau yang sukses. Lalu enter kan. Nah, demikian saja dirsetnya akan jalan sendiri melakukan scanning, mencari direktori dan endpoint atau path atau file yang ada pada target kita. Sesuai dengan pengertian dari sensitive data exposure tadi, di mana pengertian untuk DRSS itu dia akan mencari direktori atau file tersembunyi yang tidak nampak secara mata telanjang, cuman ketika dilakukan scanning dia akan muncul. Nah, di sini telah terlihat beberapa file. Itu yang pertama ada admin %20. %20 ini adalah kode ASCII untuk spasi ya kawan-kawan. Setelah muncul nama-nama file atau direktori yang rentan atau yang bisa diakses, kita bisa menambahkannya pada web. Yaitu pertama itu ada admin %20 atau spasi strip. Nah, muncul halaman seperti ini. Lalu juga ada admin, lalu admin 3B index. Ada banyak ya. Kan sama. Berarti ini untuk admin ternyata sama. Nah, dari ini aja dulu. Untuk sensitive data exposure yang pertama. Tampilan awal webnya kan seperti ini. Dimana di sini kita bisa mengklik. Sini kita bisa mengklik ini online banking. Ini ada feedback, ada fitur search, segala macam, dan home. Kan kita di sini kita tidak tahu bahwa ternyata halaman adminnya itu tidak di-forbidden oleh programmer atau tidak di-forbidden oleh developer. Nah, itu adalah salah satu kesalahan di mana kesalahan tersebut bisa dieksploitasi untuk memunculkan data sensitif atau sensitive data exposure. Di mana seharusnya untuk seorang developer sendiri itu memforbidden atau mengambil status code-nya itu 403, itu forbidden atau terlarang diakses oleh publik, sehingga hanya developer saja seharusnya yang bisa mengakses. Cuman pada real case kita ini ternyata halaman adminnya itu tidak di forbidden, sehingga bisa diakses oleh siapapun. Nah, di sini ada tab user dan currency. Pada tab user ini bisa kita klik. Nah, dan ternyata di sini akan muncul username dan password user-user lainnya. Ini adalah salah satu sensitive data exposure, itu memunculkan kredensial admin. Ini masuk dalam kategori yang ini masuk dalam kategori akses kredensial. Di mana data username dan password itu muncul ke halaman publik, bisa diakses siapa saja. Yang mana seharusnya halaman ini di-forbidden oleh seorang developer, sehingga hanya developer saja yang bisa melihatnya. Cuman pada kasus kita kali ini, itu akses kredensialnya dapat diakses siapapun. Di sini kita bisa melihat username-nya siapa saja, lalu password-nya apa, dan SSN-nya apa. Ini salah satu contoh untuk sensitive data exposure kredensial admin yang pertama. Lalu selanjutnya itu ada halaman debug.txt. Kita tambahkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat apa sih itu direktori dan juga file. Pada web
yang seperti ini /admin/ itu disebut directory. Yang di atas ini juga disebut sebagai directory. Untuk file itu yang seperti pada yang ini admin/index.html, di mana untuk ciri-ciri utama untuk suatu file itu ada file extension di belakangnya seperti debug.txt. Ini adalah endpoint. Seperti debug.txt ini adalah salah satu file. Ini adalah file txt, lalu ini adalah file log, file hard.html, readme.txt. Nah, kalau untuk seperti server status, ini adalah directory server. Lalu ini adalah directory admin, directory error. Untuk yang ada ekstensi di belakangnya itu adalah file atau endpoint, ini adalah file feedback, file index.all, login, dan segala macam. Selanjutnya itu adalah file debug.txt. Caranya kita hapus yang bagian ini, lalu pada domain utama kita tambahkan di belakang itu slash lalu debug.txt. Nah, ini juga salah satu sensitif data exposure, karena kita lihat di sini di dalam ini terdapat data sensitif. Ini adalah data transaksi, pertama dari user ID user, lalu ID garasi, ID negaranya dari dasar, lalu jumlah ID-nya $800, lalu transaksinya, lalu juga ada nama, ini ada akun, lalu jumlah transaksi, tanggal kapan jam transaksi, lalu deskripsinya ada macam-macam. Ini ada garasinya dari euro atau uang euro, lalu jumlah transaksi. Ini salah satu data exposure. Mana data yang muncul di sini itu adalah data ID akun. ID akun salah satu masuk dalam data sensitif. ID akun dan data lain adalah transaksi sama data kesehatan, data yang sensitif. Di sini beberapa JVM atau Jepang JVM Jepang, kalau JVM ada transaksinya berapa, ada akun mana, ke akun mana, deskripsinya berapa, tanggal berapa. Itu adalah salah satu data exposure. Nah, untuk penilaian surat keterangan apakah dia high, critical, medium, low, itu ditentukan dari seberapa sensitif data yang ditemukan, bukan ditentukan dari seberapa mudah cara kita menemukan kerentanannya. Jadi untuk seorang penelitian testing, untuk menilai suatu kerentanan itu bukan dari seberapa mudah kita menemukannya. Contoh kita ini kan sangat mudah kita menemukan, hanya dengan menambahkan komen the search menu, lalu menambahkan nama atau link dari target IP200, maka muncul data sensitifnya. Itu kan sangat mudah untuk menemukannya, tidak memerlukan yang teknik-teknik hacker atau teknik-teknik hacking yang begitu susah. Hanya dengan cara melakukan scanning kita berhasil menemukan data-data sensitif. Nah, untuk di penilaian sensitif, untuk penilaian kerentanannya itu bukan berdasarkan seberapa susah atau seberapa mudah kita menemukan celahnya, namun seberapa sensitif data yang terekspos atau seberapa penting data yang kita temukan. Jika semakin penting datanya, maka semakin tinggi nilai kerentanan, bisa itu high ataupun critical. Kalau untuk yang kayak debug.txt ini bisa masuk dalam kategori yang medium. Kalau untuk yang credential admin tadi, ini bisa masuk ke dalam high. Lalu selanjutnya itu ada ini ada directory docs. Coba kita lihat ada data apa pada directory docs. Nah, ini salah satu contoh data sensitif itu pada kategori data teknologi atau infrastruktur yang digunakan. Di sini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan Apache Tomcat 7 versi 7.0 tahun 2016. Di
di sini adalah salah satu contoh itu sensitive data exposure pada kategori data teknologi dan infrastruktur atau infrastruktur website yang digunakan, yang nomor 4. Untuk kategori seperti data sensitif seperti ini, itu biasanya masuk dalam kategori low, atau bahkan cuma masuk dalam kategori informasional, sehingga dia tidak masuk dalam suatu kerentanan, hanya kerentanan informasi, atau kadang paling kalau paling tinggi paling cuma di kategori low atau rendah. Lalu selanjutnya itu ada errors, directory errors, terus errors.log. Errors. Nah, pada directory errors itu terdapat satu file, namanya adalah errors.log. Aksesnya 21, diupdate pada Mei 2013. Di sini kita bisa buka errors.log. Nah, ini juga termasuk dalam salah satu sensitive data exposure, di mana di sini kita bisa lihat apa saja sih nickname, username, dan password yang telah digunakan. Pertama itu ada sini ada username-nya itu suspendis, lalu passwordnya NUC, lalu PD, username passwordnya donate, makna, eget, dan seterusnya. Ini salah satu error percobaan login, sehingga untuk informasi sensitif data ini itu termasuk low, dimana kita bisa menggunakan data-data ini untuk melakukan brute force dalam halaman login. Kita bisa melakukan brute force dengan data-data yang kita temukan, seperti dari username ini dan passwordnya. Kita bisa melakukan brute force ke halaman login. Untuk data seperti ini termasuk ke dalam kerentanan itu low atau rendah, karena kan ini adalah data dari percobaan login yang error, sehingga ketika kita melakukan brute force kita bisa menghapus data-data seperti ini atau tidak memblacklist username dan password seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada fuck.html. Nah, contoh ini fuck.html. Di sini bukan termasuk suatu kerentanan. Dia memang akan muncul pada di search, karena akan di search melakukan scanning untuk memunculkan setiap endpoint atau directory yang bisa diakses oleh publik. Nah, di sini halaman fuck atau halaman pertanyaan itu bisa diakses di publik, namun tidak ada data sensitif yang muncul pada halaman berikut. Selanjutnya itu ada feedback.html. Apakah di sini ada data sensitif? Feedback.html. Nah, sama seperti fuck tadi, tidak ada data sensitif di sini, jadi tetap aman. Lalu selanjutnya ada index.out, saya rasa juga tidak ada. Login juga tidak ada. Nah, kita coba lihat itu ada readme.txt. readme.txt. Nah, ternyata di sini juga tidak ada data yang sensitif. Hanya ada data version yang digunakan. Nah, ini bukan termasuk data sensitif. Ini hanyalah data informasional. Lalu selanjutnya itu ada sama readme.txt yang M dan R besar. Jika ada jumpa file readme.txt itu dibuka saja, karena ada kemungkinan di readme.txt itu ada kemungkinan data sensitif.
dia sama seperti tadi. Untuk pada kasus kita ini kayaknya readme.txt juga bukan termasuk data sensitif, hanya data informasi saja. Kita coba untuk yang data itu server status. Apakah bisa? Server status. Nah, ini termasuk dalam data sensitif kategori low. Di sini terdapat teknologi yang digunakan itu Apache 22, Windows 32, lalu OpenSSL, lalu kapan dibuat, lalu current time, restart time-nya. Ini termasuk ke dalam data sensitif, kategorinya adalah low, itu rendah. Nah, mungkin untuk praktikum scanning dan juga sensitive data exposure mungkin segitu dulu. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa teman-teman tanyakan. Sebelum kita lanjut ke praktikum XSS dan juga SQL injection. Untuk praktikum scanning dan juga sensitive data exposure, mungkin sampai situ dulu, lebih dan kurang. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom chat. Oke, siap Mas Apis. Kita lanjut ya Mas. Oke teman-teman, kita lanjut. Itu kerentanan XSS atau XSS attack. Mana itu kita dengan bisa memunculkan suatu kerentanan XSS dengan memasukkan query atau menginjeksi query JavaScript ke dalam baik itu ke dalam URL atau ke dalam input. Jika ada ditemukan file input itu bisa teman-teman coba saja, mana tahu siapa tahu beruntung memunculkan kerentanan XSS. Bisa teman-teman buka link yang sudah saya share. Ini salah satu lab yang bagus untuk melakukan praktek XSS attack. Nah, di sini untuk lab XSS itu ada banyak ya. Dari ini ada praktikum 1 sampai praktikum 21. Mungkin kita hanya praktikum sekitar 10 atau mungkin cuma 8. Yang pertama masuk di sini. Kayaknya muncul ya. Bisa teman-teman klik yang pertama, trend 1. Nah, bisa teman-teman klik yang pertama itu trend 1 itu pertama. Nah, nih di sini kan tidak ada file untuk melakukan input atau seperti file menginputkan username atau menginputkan password atau seperti file kolom komentar kan tidak ada. Di sini yang bisa kita injeksikan
script untuk JavaScript-nya itu, kita bisa memasukkan XSS-nya itu, kita bisa lihat pada parameternya. Di mana di sini, salah satu kesalahan website atau kesalahan developer itu di mana parameter dan value-nya dimunculkan pada URL. Di sini bisa diinjeksikan file, atau query XSS dan juga bisa dilakukan injeksi untuk menemukan celah kerentanan SQL injection jika, file parameter dan value-nya itu tidak ditutup. Di sini kita bisa hapus good. Coba kita enter, nah good-nya hilang, berarti di sini kita bisa memasukkan input JavaScript seperti script, lalu alert, 1 script, yang satu lah, hacker. Nah, jika kita enter, jika halaman website tersebut memunculkan pop-up seperti ini, nah jika halaman website tersebut memunculkan pop-up seperti ini, itu berarti webnya rentan terhadap XSS attack. Nah, di sini contohnya itu rentannya pada bagian URL atau pada bagian linknya, karena akibat dari parameter websitenya dan value-nya itu tidak di forbidden atau muncul ke publik, sehingga kita bisa menginjeksikan script JavaScript atau script untuk XSS pada URL-nya. Kita masuk yang kedua, itu pada form. Nah, ini salah satu contoh pada inputan user. Ini inputan your name. Coba kita masukkan asal. Nah, dia akan memunculkan tulisan seperti ini, hello. Coba kita masukkan di sini query XSS. Oh iya. Nah, untuk query XSS ini atau payload XSS ini ada banyak ya, teman-teman. Bisa teman-teman temukan itu di GitHub juga ada banyak. Kata kuncinya itu ada payload XSS. Nah, untuk payload itu ada banyak. Nah, ini semua adalah payload untuk melakukan XSS. Salah satu yang sering digunakan itu adalah script alert 1 script. Ini yang sering digunakan. Tapi untuk payload sendiri itu ada banyak sekali. Teman-teman lihat di GitHub payload XSS itu akan muncul semuanya. Nah, di sini kita send. Nah, ternyata webnya menampilkan pesan 1 sesuai yang kita masukkan tadi. Ini artinya jika web tersebut memunculkan pop-up ketika kita memunculkan script JavaScript atau script XSS, lalu webnya memunculkan pop-up, itu artinya web tersebut rentan terhadap XSS. Kalau teman-teman menemukan hal seperti ini, langsung saja laporkan kepada developernya agar segera diperbaiki. Oke. Coba lab yang ketiga, itu user agent. Kalau untuk user agent, oke, user agent. Nah, itu di sini misalnya, di sini untuk file inputnya tidak ada. Pada query-nya pun juga tidak ada parameter yang bisa diinjeksikan. Bagaimana cara kita untuk mengetes apakah dia rentan atau tidaknya terhadap XSS? Caranya itu dengan klik kanan, lalu masuk ke menu inspeksi, lalu teman-teman pergi ke bagian network. Saya agak lupa ya user agent ini. Oke, bentar. User agent. Sesinya mati ya. Waduh. Itu dari yang mana Mas Pes? Dari lab 3 atau lab berapa? Atau dari awal XSS tadi udah mati? Nah, bisa teman-teman yang lain bisa konfirmasi itu matinya dari yang mana tadi?
dari yang lab ketiga atau dari yang pertama. Kalau yang dari pertama saya ulangi dari awal. Oke, kayaknya dari ulang dari awal ya, bentar ya. Oke, ulang dari awal. Oke, itu di awal aja. Oke, kita ulang dari awal ya teman-teman. Nggak sadar di sini mati pula. Seluruh layar. Nah, teman-teman bisa buka ini link yang saya share tadi, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Apakah sudah muncul Mas Bis? Udah ya? Oke. Nanti kalau mati lagi konfirmasi aja atau tekan aja mic-nya biar bisa langsung, soalnya saya nggak bisa lihat chat. Untuk yang lama. Ini muncul nggak? Nggak muncul ya? Tuh. Teman-teman klik yang tren 1, lalu akan muncul gambar seperti ini. Pada URL-nya itu terdapat parameter status, lalu ada value-nya itu good. Di sini kita coba hapus good-nya, apakah yang muncul, dan ternyata bisa dihapus. Good-nya akan hilang. Setelah itu, kalau seperti ini, tandanya kita bisa memasukkan script XSS. Caranya itu kita tuliskan script alert. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa tuh setelah saya kopikan di seperti yang telah saya kopikan di apa ya, di chat. Linknya nggak muncul lah, link URL-nya. Nah, teman-teman lihat saja itu di URL-nya itu ada status good, teman-teman hapus good-nya, lalu masukkan script XSS seperti yang telah saya share. Teman-teman masukkan saja script alert 1, lalu teman-teman enter. Nanti akan muncul pop-up 1. Nah, jika muncul seperti itu, tandanya website tersebut rentan terhadap XSS attack. Oke. Nah, selanjutnya pada tren 2 atau lab 2. Bisa teman-teman buka pada tren 2. Nah, bisa teman-teman buka pada tren 2. Nah, di sini kan ada inputan untuk user. Di bagian username, bisa teman-teman masukkan di situ script XSS tadi. Teman-teman kopian saja. Kita coba dulu teks lain misalnya saya. Teman-teman send hello saya. Nah, jika selanjutnya itu coba teman-teman masukkan script XSS
hacked misalnya. Nantinya akan muncul pop-up. Jika dia rentan terhadap XSS, dia akan muncul pop-up seperti ini. By design akan muncul pop-up hacked. Ini artinya website tersebut rentan terhadap XSS attack. Teman-teman. Nah, akan muncul pop-up seperti di sini. Oke, selanjutnya kita coba itu web ketiga, user agent. Oke, untuk user agent itu teman-teman bisa klik kanan, lalu inspeksi. Karena di sini untuk URL-nya tidak bisa diinjeksi, lalu tidak ada juga untuk file input. Teman-teman coba pada bagian user agent. Caranya itu pertama klik kanan pada webnya, inspeksi, lalu titik 3 di atas. Lalu teman-teman pilih bagian more tools, masuk ke bagian network condition. Ini apa? Salah mencari. More tools, lalu bagian network condition. Nah, teman-teman scroll ke bawah, nanti akan muncul itu bagian nih, user agent. Teman-teman ini hapus centangnya, lalu custom, lalu masukkan script XSS-nya di bagian sini. Nih, enter a custom user agent. Teman-teman masukkan, lalu update, klik update. Lalu teman-teman refresh webnya. Nah, jika pada user agent-nya setelah diinjeksikan dengan query XSS atau query JavaScript, lalu kita update dan kita refresh webnya, akan muncul pop-up 1. Ini artinya web tersebut rentan terhadap XSS attack. Selanjutnya itu ada, kita masuk, kalau untuk cookie kita skip ya, karena untuk cookie ini membutuhkan tools tambahan, jadi mungkin agak lebih lama. Selanjutnya teman-teman buka itu di trend 9, storage XSS. Nah, storage XSS, setiap query XSS yang disimpan itu akan disimpan pada sisi server, sehingga ketika teman-teman belum memasukkannya namun pernah memasukkannya, dia akan muncul terus nih pop-up-nya. Di sini kan ada banyak nih, ada zap, nah XSS ya, inilah contohnya ya, storage XSS. Yang storage XSS ini yang sangat berbahaya, karena pada bagian pop-up ini teman-teman itu bisa menyisipkan link phishing, bisa menyisip.
Karena pada bagian ini teman-teman bisa menyisipkan link phishing pada storage XSS. Nah, jika user mengklik link phishing tersebut, sedangkan XSS-nya tersimpan pada sisi server, itu artinya akan muncul pop-up terus-menerus. Itu sangat berbahaya bagi pengguna atau user. Ini ada banyak, teman-teman bisa coba-coba sendiri saja. Mungkin cukup 4 ya, atau 5 kayaknya. Referrer. Referrernya apa ya? Login page. Nah, ini pada halaman login 11-12 sama ini kan sama kayak tadi. Nah, ini. Seandainya sini dikasih keterangan bahwa itu untuk alert munculan pop-up itu dihapus. Sehingga kita tidak bisa menggunakan alert. Kita bisa menggunakan yang lainnya itu apa ya untuk menunjukkan, saya lupa ya. Memunculkan selain alert. Nah, teman-teman bisa menggunakan SVG onload, di mana onload ini sama fungsinya dengan alert. Saya kirimkan query. Ini untuk query-nya. Nah, ada beberapa developer mungkin yang telah paham akan dampak dari access attack, dia meng-banned atau meremove query alert, sehingga ketika dilakukan SQL inject XSS attack menggunakan query sebelumnya atau yang script itu, yang menggunakan query script alert 1, itu tidak akan muncul apa-apa. Tidak akan muncul apa-apa. Contoh, nah kita menggunakan script alert 1 script. Nah, itu tidak akan menunjukkan apa-apa. Karena di sini alertnya itu sudah di-banned. Sudah di-ban oleh developernya. Sebenarnya itu ada line alert, ada lain loh. Bentar ya. Oh ya. Nah, selain alert, teman-teman bisa menggunakan itu namanya prompt. Nah, seperti ini. Contoh, nih, kan ini script alert, di mana alertnya sudah di blacklist. Sehingga jika attacker atau hacker menggunakan alert, itu tidak akan munculkan pop-up. Karena untuk alertnya sudah di blacklist. Cuman sini kita bisa mengakalinya dengan mengganti dengan prompt. Alertnya diganti prompt, lalu enter. Dan akhirnya akan muncul pop-up. Ini artinya web tersebut rentan terhadap XSS attack. Memang tidak menggunakan alert, tapi menggunakan prompt. Oke. Mungkin segitu untuk yang XSS attack ya. Kita lanjutkan SQL injection. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Kita lanjutkan untuk SQL injection. Nah, teman-teman bisa buka nih untuk SQL injection, link berikut. Nah, bisa teman-teman buka. Link processor SQL injection. Nah, di sini ini sudah ada lab SQL injection, itu ada pada halaman login, find password, boolean, error, time base. Mungkin kita akan mempraktikkan yang dua di atas saja dulu, bagian login dan find password. Klik bagian login. Nah, di sini coba teman-teman masukkan saja asal-asal terlebih dahulu. Nah, ternyata tidak ada muncul apapun. Tidak juga muncul pada bagian URL.
Sebesar lagi ya. Nah, untuk bagian halaman login ini, teman-teman bisa melakukan bypass login. Mana itu adalah salah satu kerentanan SQL injection. Caranya itu adalah teman-teman masukkan min, lalu or 1 sama dengan 1 min. Ini salah satu untuk melakukan bypass login. Lalu untuk passwordnya sama. Nah, teman-teman bisa masukkan nih, saya share di grup public chat. Nah, bisa teman-teman masukkan pada bagian username dan juga password, lalu login. Jika login ini berhasil, itu artinya kita berhasil melakukan SQL injection atau melakukan bypass login. Karena dari developer sendiri itu tidak memblacklist pilot berikut, sehingga pilot tersebut bisa dilakukan untuk bypass login. Untuk pilotnya sama seperti XSS tadi, itu banyak di GitHub. Lalu klik sistem login. Nggak bisa ya? Sebentar. Nah, nih bisa teman-teman pakai nih pilotnya. Ini akan melakukan bypass login. Nih seperti ini. Sehingga kita masukkan ini pilotnya, dia akan membypass login nih, dan otomatis masuk ke halaman websitenya. Sini dapat ditemukan namanya siapa dan nomor HP-nya berapa. Oke, untuk lab selanjutnya itu ada bagian find password. Nah, di sini ada menu untuk memasukkan query atau menu untuk melakukan input. Bisa teman-teman masukkan saja asal-asal terlebih dahulu. Contoh sini Angelo. Lalu search dan muncul, dan akan muncul pula di sini rupanya. Muncul pada bagian URL. Bagian URL ini bisa teman-teman injeksikan dengan SQL injection. Pertama, teman-teman tambahkan itu query titik koma atas. Caranya seperti ini. Masukkan titik koma atas, lalu enter. Jika kan ini error nih halaman websitenya. Jika error, itu artinya web tersebut rentan terhadap SQL injection. Namun ketika dimasukkan titik koma atas dan tidak terjadi apa-apa, halamannya tetap seperti ini, itu artinya web tersebut tidak rentan. Kita coba injeksi dulu, titik koma atas, enter, dan ternyata error. Halaman web ternyata error. Ini artinya web tersebut rentan terhadap SQL injection. Lalu teman-teman tambahkan min plus. Jika dia kembali seperti halaman awal, artinya web tersebut benar-benar rentan terhadap SQL injection. Nah, dan ternyata kembali seperti halaman awal, yaitu dimana searching kita adalah Angelo. Ini rentan terhadap SQL injection. Bagaimana cara kita mengeksploitasinya secara lebih lanjut? Itu dengan cara menambahkan di sini order plus by plus 1 tetap aman, 2, 3, 4, lakukan sampai halaman tersebut error. 5 masih aman, coba 10, dan 10 masih error, telah error. Lalu coba 7 sudah error, 6. Nah, ternyata sampai ini apa? Order by ini adalah jumlah kolom yang terdapat pada website tersebut, pada database website tersebut. Ternyata jumlah kolomnya ada 6. Karena ketika ke-7 itu websitenya sudah error. Berarti jumlah kolom dalam website tersebut ada 6 kolom pada database-nya. Setelah kita mengetahui jumlah kolomnya ada berapa, kita bisa melakukan union plus select
plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah kolom yang telah kita temukan tadi ada 6. Lalu enter. Nah, dari kita temukan bahwa Angelo ini berada pada kolom 2, lalu email ada di kolom 3, lalu nama ini ada di kolom 5, dan surname ini ada di username ada di halaman di kolom ke-6. Teman-teman jika ada yang tanyakan bisa tanyakan aja di kolom chat. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita bisa menemukan passwordnya itu dengan cara melakukan DIOS atau dump in one shot. Ntar saya cari dulu filenya. Dump in one shot. Oke, tidak usah dump in one shot lah. Kita manual saja. Itu caranya. Sebentar. Nggak muncul ini ya. Nah, udah muncul kan? Nah, misalnya kita ingin melihat username. Pada tabel kedua ini, kita cari dulu nama tabelnya apa. Kita masukkan table underscore name. Lalu pada bagian belakang kita tambahkan plus in from plus dasar. Nah, from plus lalu information schema underscore tables. Information underscore tema tables. Ini adalah salah satu cara untuk memunculkan nama-nama tabel yang ada pada database-nya. Lalu kita enter. Nah, akan muncul nih. Ada tabel plugin, tabel karakter, tabel cek, tabel kolom, tabel event, tabel file, dan banyak tabel lainnya. Oke, itu adalah tabel. Kita bisa cari apakah ada tabel user. Ada tabel users. Nah, tabel user. Nih, tabel user ini bisa kita injeksikan untuk melihat apa saja user yang ada di dalamnya. Tabel users kayaknya users. Caranya itu teman-teman masukkan query seperti berikut. Nah, teman-teman masukkan query-nya seperti ini. Nah, dimana di sini kita mengubahnya itu pada bagian kolom. Di sini karena kita sudah menemukan nama tabelnya, kita bisa menamakan kolom name. Nah, bagian tabel ini kita ganti tabel name ini ganti menjadi kolom name. Ganti menjadi kolom name, lalu pada information skemanya ganti menjadi columns. Lalu kita pluskan plus where, di mana nama tabelnya itu adalah where users. Nama tabelnya adalah tabel users. Kita tambahkan titik 2 pada bagian usersnya. Where table, where, oke, ini kurangnya. Where plus table, oke. Where
plus table name sama dengan users. Where plus table name sama dengan titik 2 atau koma atas 2 kali taruh titik 2 users. Table underscore name, ya betul kan? Table underscore name users. Lalu teman-teman enter. Nah di sini muncul kolom apa saja yang ada pada tabel nama, pada tabel user. Akan muncul di sini ID, username, email, password, nama, surname. Bagaimana cara kita memunculkan username dan password? Caranya itu adalah pada bagian sini kolom name teman-teman ganti menjadi username, lalu pada kolom ketiga akan menjadi password. Lalu untuk pada bagian belakang teman-teman hapus unsur skema kolom ini, sisakan saja bagian users from users. Nah ini teman-teman enter akan muncul nama usernya Niko, passwordnya ini, lalu umur passwordnya ini, Nicole passwordnya ini, dan sampai ke bawah sampai ke Moret username passwordnya email. Nah, itu adalah salah satu teknik melakukan SQL injection, dan itu teknik SQL injection bagi atau klasik, dimana kita menginjeksikannya pada URL atau link. Mungkin cukup segitu untuk prakteknya. Nanti ada yang ditanyakan kan, bisa teman-teman kan sebelum kita tutup teman-teman kan. Ya untuk materialnya selesai. Oke, materinya sudah saya share di bagian link paling bawah, link drive, bisa teman-teman akses. Jika kalian teman-teman ingin tanyakan, bisa tanyakan sekarang. Jika ada yang kurang jelas bagaimana, kita memang agak buru-buru karena waktu kita memang sedikit. Kita potong selanjutnya. Di sini bisa teman-teman tanyakan sekarang. Jika ingin tanyakan kurang jelas, kita cukupkan mungkin sampai 11.50 ya, kenakan ya 11.50. Jika ada yang ditanyakan bisa teman-teman tanyakan. Untuk materi selesai. Jadi untuk Kak Lukmanul Hakim yang minta materi tadi sudah saya share ya Kak, di bagian bawah, bisa diakses materinya, dan itu untuk lab-labnya bisa Kak akses semua. Untuk bagian SDA, Sensitive Exposure, untuk XSS, bisa untuk bagian SQL injection. Jika ingin latihan sudah saya share semua. Untuk labnya bisa diakses juga. Untuk materi juga sudah saya share. Ini kita cukupkan pas jam 11.50. Jika tidak ada
Oke, mungkin tidak ada pertanyaan, kita cukupin saja, kita tutup ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Uh, Lebih kurang saya mohon maaf. Mohon maaf juga terkait mungkin ada terkendala segala macam. Seperti tadi sesinya mati dan juga mungkin labnya tidak bisa diakses tadi, atau materi yang terlalu cepat karena kita mengajar waktu, dan juga prakteknya mungkin yang kurang maksimal karena kita juga mengejar waktu tadi ya. Mungkin ya teman-teman semua sudah bisa leave room ya.